Shalom, ibu-ibu PW Gereja Pok Immanuel yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa dalam program ibadah PW Pok secara virtual pada hari ini. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah satu tema yang hebat, bijak mengelola harta. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, pada saat saya menyiapkannya ini saya menemukan ada dua bagian yang penting yang bisa kita bahas, yaitu pertama kita harus tahu dulu harta apa yang akan kita kelola dan bagaimana cara mengelolanya bijak. Dan juga batasan dari pembahasan firman Tuhan pada hari ini, harta yang dimaksud adalah harta sorgawi. Jadi saya ulangi, harta yang dimaksud ibu-ibu harta sorgawi, bukan harta duniawi ya. Harta sorgawi, harta yang tidak bisa rusak, tidak bisa hilang, tidak bisa punah. Pembacaan dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. Baik ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Bapa kami dalam kerajaan Allah yang kekal, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesehatan baik sehingga bisa ikut bersama program ibadah virtual Gereja PW Gereja Pok Immanuel. Tuhan tolong hamba dan Tuhan tolong ibu-ibu yang mengikuti acara ini, kami semua agar memperoleh berkat yang sama sehingga kami bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu yang hebat, saya mulai khotbah ini dengan satu rekaman sejarah. 1905, 25 Januari 1905 ditemukan berlian yang terbesar di dunia ini. Berlian itu ditemukan di sebuah tempat yang ditambang berlian juga di Afrika Selatan, daerah Pretoria. Daerah tersebut merupakan daerah tambang berlian yang sudah lama dikelola dan tempatnya disebut Kulinan. Oleh karena itu berlian itu dikenal dengan berlian Kulinan. Ibu-ibu yang terkasih, berlian ini sangat besar. Dia memiliki kadar 3106 karat. 3106 karat. Beratnya itu 0,6 kg. Jadi setengah kilo lebih ya. 6 ons lah. Dan harganya kalau sekarang kurs 15.000 rupiah itu ditaksir hampir 30 triliun. Wow, uang yang banyak gitu ya. Dan berlian ini akhirnya diserahkan ke Raja King Edward ke-7 karena pada saat tahun itu Afrika Selatan adalah negara jajahan dari Inggris. Dan supaya aman dipotong-potong menjadi 9 bagian. Orang menyimpan berlian ini dalam satu tempat yang sangat-sangat aman karena mereka takut berlian ini dicuri dan menjadi hilang atau berlian itu bisa rusak karena bencana alam. Pertanyaannya, apakah berlian tersebut dijamin aman ya, dari tangan-tangan jahil yang akan mencurinya atau aman selamanya dari mungkin bencana alam? Baik ibu-ibu PW Pok Immanuel, prinsip kebenaran kita pada hari ini saya catat, orang bijak menyimpan harta yang tidak bisa rusak dan bersifat kekal di tempat kekekalan atau di surga. Jadi saya ulangi, prinsip kebenaran kita pada hari ini, orang bijak menyimpan harta yang tidak bisa rusak dan bersifat kekal di tempat kekekalan di surga. Ibu-ibu yang terkasih, pasti setelah mendengar prinsip kebenaran ini timbul pertanyaan, harta apa kira-kira ya yang bisa bersifat kekal, tidak rusak, dan tidak takut dicuri orang? Baik, itu satu pertanyaan yang bagus. Saya akan menguraikannya satu persatu. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.
Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa harta kita di surga itu merupakan harta yang kekal. Dalam pengertian, harta tersebut bukan terdiri dalam bentuk materi seperti harta duniawi, melainkan suatu kekayaan dalam bentuk anugerah Tuhan. Dan harta itu ada, bukan fiksi. Jadi saya catat, yang pertama untuk menjawab apakah harta yang tidak bisa rusak yang disimpan di surga itu, pertama, pengampunan dari Tuhan Yesus atas dosa kita. Ya. Pengampunan dari Tuhan Yesus atas dosa kita. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kemudian Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh darah Tuhan Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ibu-ibu PW POK Gereja POK Immanuel, tanpa ada pengampunan dosa, maka niscaya kita beroleh jaminan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi titik tolak pertama yang harus dilalui oleh manusia untuk masuk ke dalam kerajaan kekal adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa ini adalah semata-mata karena kasih karunia. Jadi bukan kita yang mengusahakannya, tapi tidak. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya untuk sebanyak mungkin orang diselamatkan dan bisa luput atau tidak masuk di dalam kebinasaan karena keterikatan dosa. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kata pengampunan adalah suatu kata yang sangat dirindukan bagi orang dalam kurung terdakwa yang pada saat dia melakukan kesalahan dan dia dalam posisi persidangan. Jadi hakim akan menentukan jenis hukuman yang paling tepat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Di saat majelis hakim memutuskan untuk memberi pengampunan atas semua kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka di saat itu pun sukacita penuh dialami oleh terdakwa tersebut. Nah ibu-ibu, kondisi ini sama persis dengan kita saat ini ya, kita alami. Di saat Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, maka di saat itu pun kita mengalami sukacita penuh. Dan ini dicatat merupakan harta yang paling besar, harta di sorga yang tersimpan dan tidak akan lekang oleh waktu. Ibu-ibu, apabila saat ini masih belum yakin bahwa ibu-ibu belum memperoleh pengampunan berupa karunia Tuhan Yesus, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk melakukan ucapan syukur. Karena saya yakin bahwa ibu-ibu bisa memperolehnya hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus dosa manusia, sebagai penebus dosa saya, sebagai penebus dosa ibu-ibu sekalian. Percaya kepada Tuhan Yesus saja, kita memperoleh pengampunan. Baik, bagian yang kedua, jaminan memperoleh keselamatan. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi harta yang kedua adalah jaminan memperoleh keselamatan. Jaminan ini bermakna bahwa hidup kita tidak akan binasa dan kita bisa hidup damai kembali dengan Tuhan di surga. Kondisi ini adalah impian dari semua manusia. Ibu-ibu memimpikan hal ini, saya pun demikian. Dan saya mengimani hal itu. Agar pada suatu saat nanti, dalam kondisi alam roh, kita akan tetap dikaruniai keselamatan untuk kehidupan kekal selamanya. Luput dari murka Tuhan merupakan cara satu-satunya untuk masuk ke kediaman kerajaan Allah yang kekal. Jadi kalau masih masuk di dalam arena murka Tuhan,
saya bisa katakan tidak akan mungkin kita bisa hidup kekal bersama Tuhan. Ibu-ibu, jaminan itu adalah suatu perjanjian ya. Biasanya dua belah pihak mengikat janji dan mengikuti aturan, dan mereka tanda tangan kontrak antara pihak penjamin dengan yang dijamin. Pihak penjamin melindungi pihak yang namanya tertera sebagai penjamin. Jadi kalau ada dua orang berkontrak, salah satu sebagai penjamin dan salah satu sebagai yang dijamin. Dan semuanya ini memperoleh persetujuan bersama. Jaminan keselamatan sama juga polanya. Tuhan sodorkan kontrak itu kepada kita percaya. Hai manusia, kamu mau enggak? Saya jamin keselamatanmu. Pada saat kita menyatakan setuju, kita tanda tangan, dan sejak itu pun berlaku jaminan keselamatan kita. Kita terluput dari kebinasaan dan nama kita masuk dalam nama yang dijamin oleh Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang terkasih, pernah mungkin sebelum COVID ini melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Biasanya di tiket pesawat terbang itu tercantum polis asuransi jiwa. Artinya apa? Nama yang tertera di tiket tersebut dijamin oleh perusahaan asuransi jiwa. Apabila terjadi risiko, maka nama tersebut yang akan dapat klaim, ahli warisnya maksud saya, ahli waris dari nama tersebut dapat klaim dari jaminan itu. Jadi jaminan perusahaan asuransi itu memberikan santunan biasanya dalam bentuk nilai nominal tertentu kepada yang ahli waris nama yang tercantum dalam tiket tersebut. Jaminan pertanggungan ini bersifat sangat khusus antara perusahaan asuransi dan nama yang tertera dalam tiket itu, bukan nama orang lain. Nah, pertanyaannya saudara, ibu-ibu sekalian, apakah ibu sudah memiliki polis asuransi jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus hari ini? Seharusnya ibu-ibu menjawab, sudah punya dong, kan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya pun yakin hari ini bahwa semua kita yang ikut dalam program virtual ini sudah punya jaminan keselamatan. Dengan percaya dan yakin bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, otomatis jaminan keselamatan itu kita terima. Hal yang ketiga, ada 4 hal tadi saya catat ibu ya. Nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Kita baca Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api itu. Kitab kehidupan adalah sebuah buku catatan yang berisi daftar kegiatan dari manusia yang ada di dunia ini. Dan siapa yang namanya ada dalam kitab kehidupan, maka dia beroleh hidup yang kekal. Yang tidak ada, maka dia akan memperoleh kebinasaan yang kekal. Dan dikatakan dalam Wahyu tadi dibuang di lautan api. Ngeri. Nah, ini sangat penting ibu-ibu untuk kita ketahui saat sekarang, bahwa calon penghuni surga dan yang akan menikmati kehidupan kekal itu hanya orang-orang yang namanya ada di dalam kitab kehidupan atau buku kehidupan. Kitab ini di mana letaknya? Dia ada di surga. Dan nanti pada penghakiman takhta suci, manusia diadili berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Ibu-ibu terkasih, dari mana Tuhan tahu semua kegiatan kita? Saya baca Amsal 15 ayat 3 ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi jangan mengira bahwa semua tindakan yang dilakukan akan terluput dari jangkauan mata Tuhan. Tidak ya ibu-ibu, mata Tuhan ada di segala tempat. Berdasarkan rekaman langsung tersebut, maka pencatatan semua perilaku kita masuk dalam buku atau kitab kehidupan tersebut. Ada, kalau
kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian perilaku kita baik-baik saja, nama kita dicatat. Tapi kalau enggak, maka nama kita jangan harap masuk dalam kitab kehidupan. Jadi sekarang, masihkah kita bersembunyi dari jangkauan mata Tuhan? Masihkah ibu-ibu atau saya mau umpet-umpetan dengan Tuhan? Enggak bisa. Nah, hal ini yang menjadi salah satu harta kita yang di sorga tadi, bahwa nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Harta itu tidak lekang oleh waktu, tidak rusak, dan tidak akan dicuri oleh orang lain. Yang terakhir, yang keempat, kasih. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ibu-ibu, kasih merupakan harta duniawi dan surgawi. Jadi dia ini selama di dunia juga kita bisa menikmati kasih, di surga pun kita bisa menikmati kasih. Jadi jangan coba-coba kita untuk tidak melakukan konsep kasih di dalam setiap kegiatan ataupun perilaku kita setiap saat. Karena kasih ini terus mengikuti ya, selama kita hidup di dunia sekarang sampai kita ke surga nanti. Yang lain-lain nggak mengikut, harta nggak ngikut, nubuat nggak ngikut, bahasa roh akan berakhir, tetapi kasih terus. Nah, berbicara tentang kasih ini, pasti kita ingat ayat firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 3 ya. Saya baca, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih itu harus dilakukan, harus kita lakukan. Kemudian dibarengi dengan pengorbanan. Jadi pada umumnya kasih itu bersaudara dekat dengan pengorbanan. Jadi kalau kita melakukannya pasti ada pengorbanan yang kita keluarkan. Karena konsep kasih adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh karena kita memiliki rasa empati. Ya, kita memiliki ikut merasakan bagaimana rasanya orang yang akan kita nyatakan tindakan kasih itu. Jadi melakukan sesuatu yang didasarkan oleh kasih itu menghilangkan batasan suku, budaya, ras, golongan, dan lain-lain. Ibu-ibu ingat mungkin cerita tentang orang Samaria yang baik hati, orang yang berjalan kemudian dirampok. Dalam Alkitab ada orang Samaria yang menolong. Imam-imam tidak menolong, orang Yahudi tidak menolong, orang yang lain juga tidak menolong. Tetapi orang Samaria yang dalam catatan Alkitab katakan bermusuhan ya dengan orang Yahudi, justru dialah yang mengungkapkan kasih dan mengimplementasikan atau menyatakan langsung melakukan kasih itu. Jadi tindakan kasih itu adalah tindakan moral. Jadi setiap permasalahan itu diselesaikan dalam dasar kasih akan menghasilkan kesan yang sangat mendalam dan rasa sukacita yang melakukannya. Nah, hari ini sesungguhnya target kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah karena dia mengasihi dunia, maka dia datang dan dia ingin menebus dosa dan semua orang luput dari kebinasaan. Oleh sebab itu, sejak saat ini, mari setiap saat, setiap tindakan kita, setiap perilaku kita, landasannya adalah kasih. Karena ini latihan supaya nanti ibu-ibu ataupun saya pada saatnya kita di sorga nanti kita nggak kaku lagi ya, kita tetap terbiasa dengan melakukan konsep tindakan kasih. Ibu-ibu yang terkasih, tindakan bijak untuk senantiasa mengelola harta sorgawi adalah proses pembelajaran orang percaya, proses pembelajaran untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi selama kita hidup, 4 hal tadi itu adalah proses pembelajaran, proses terus menerus. Nah, jadi untuk bisa menyimpan harta kita di sorga yang tidak akan rusak, tidak tercuri, maka kita harus memahami 4 hal tadi. Yaitu harta kita itu berupa pengampunan dosa, harta yang kedua jaminan keselamatan, harta yang ketiga nama kita dicatat di kitab kehidupan, dan nama
Yang keempat adalah konsep kasih. 4 hal ini adalah 4 harta yang tersimpan di sorga, aman, dan kita akan menemukannya pada saat kita pulang kembali ke rumah Bapa atau Tuhan Yesus datang ke dunia menjemput kita, dan kita bisa menikmati dan baru kita sadar, oh begini ya harta yang tidak lekang oleh waktu, harta yang begitu indah, dan harta yang disiapkan oleh Tuhan. Kita nggak perlu nyari-nyari, kita cukup percaya saja. Nah, ibu-ibu yang terkasih, untuk mengakhiri dari khotbah saya pada hari ini, ada sebuah lagu yang ditulis oleh Pendeta Timbul Panjaitan, dinyanyikan oleh Alfonso Sayetapi. Judulnya Kumpulkan Harta di Sorga. Semoga link dari lagu ini bisa dibuka oleh ibu-ibu dan kita semua memperoleh berkat. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur bahwa kita boleh mengerti ada harta kita di sorga, saya mengakhiri khotbah ini dengan mengucapkan terima kasih Tuhan, semuanya boleh kita lakukan dengan sukacita. Shalom.